Faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf yang berasal itu dari luar agama Islam. Ya. Menurut pendapatnya Abu A'la Afifi, ia membagi pendapat dari para sejana orientalis maupun Islam menjadi 4 bagian atau 4 klasifikasi aliran, yaitu yang pertama dikatakan bahwa tasawuf itu berasal dari India melalui Persia. Kedua, tasawuf berasal dari asketisme, betapa menyepi Nasrani. Ketiga, dari ajaran Islam sendiri. Dan keempat, tasawuf berasal dari sumber yang berbeda-beda, kemudian menjelma menjadi satu atap. Pengaruh dari unsur Islam, para tokoh sufi dan juga termasuk dari kalangan cendekiawan Muslim memberikan pendapat bahwa sumber utama ajaran tasawuf adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Dari pernyataan tersebut ada juga pengaruh dari dual Islam. Menurut teori Ignaz Gozziher, bahwa asal-usul tasawuf berkaitan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan dalam tasawuf merupakan pengaruh dari unsur-unsur di luar Islam. Gozziher mengatakan bahwa tasawuf sebagai satu warisan ajaran dari berbagai agama dan kepercayaan yang mendahului dan bersentuhan dengan Islam. Bahkan berpendapat bahwa beberapa ide Al-Quran juga merupakan hasil pengolahan ideologi, itu menurut Gozziher, agama dan kepercayaan lain. Unsur agama dan kepercayaan lain selain Islam itu adalah unsur pengaruh dari agama Nasrani, Hindu, Buddha, Yunani, dan Persia. Yang pertama itu adalah pengaruh dari unsur agama Nasrani. Terlihat pada ajaran tasawuf yang mementingkan kehidupan zuhud dan fakir. Menurut Ignaz Gozziher dan juga para orientalis lainnya mengatakan bahwa kehidupan zuhud dalam ajaran tasawuf adalah pengaruh dari rahib-rahib Kristen. Nah, rahib-rahibnya adalah pendeta-pendeta Kristen. Begitu pula pola kehidupan fakir yang dilakukan oleh para sufi adalah merupakan salah satu ajaran yang terdapat dalam Injil. Dalam agama Nasrani diyakini bahwa Isa adalah fakir. Di dalam Injil dikatakan bahwa Isa berkata, "Beruntunglah kamu orang miskin, karena bagi kamulah kerajaan Allah. Beruntunglah kamu orang yang lapar, karena kamu akan kenyang." Selain dari Ignaz Gozziher, pendapat yang serupa juga dilontarkan oleh Reuno Nicholson. Menurut Nicholson, bahwa teks Injil dan ungkapan Al-Masih Isa ternukil dalam biografi para sufi angkatan pertama. Bahkan seringkali muncul biarawan Kristen yang menjadi guru dan menasihati kepada asketis Muslim. Dan baju dari bulu domba itu juga berasal dari Kristen. Kemudian pengaruh dari unsur Hindu-Buddha, faktor eksternal muasal dari tasawuf, yaitu menurut faktor internal yaitu pengaruh dari unsur Hindu-Buddha. Profesor Gozziher menyebutkan betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap kehidupan bersahaja yang dijalani oleh para sufi. Misalnya Ibrahim bin Adham yang muncul dalam legenda Muslim sebagai seorang putra mahkota dari Balkan yang mencampakkan mahkotanya dan hidup sebagai darwis. Selanjutnya dikatakan bahwa paham nirwana dalam ajaran Buddha serupa dengan ajaran fana dalam ajaran tasawuf. Kesamaan antara paham nirwana dan paham fana ini hanya bersifat semu. Karena menurut Sang Buddha, dalam keadaan fana, jiwa-jiwa seakan kehilangan individualitasnya dalam ketentraman pada kedamaian mutlak.
Sementara menurut para sufi sekalipun menyatakan ihwal sunnahnya individualitas, namun hakikat kekalnya kehidupan itu hanya karena kontemplasi intuitif terhadap keindahan ilahiyah. Di India terdapat paham yang mirip fana, namun itu bukan ajaran Buddha, melainkan panteisme dan Vedanta. Hartman itu menunjukkan bahwa sumber tasawuf berasal dari India, yaitu sebagai berikut. Kebanyakan generasi pertama Sufi bukan berasal dari Arab, seperti Ibrahim bin Adham, Syafiq al-Baqi, Abu Yazid al-Bustami, dan Yahya bin Ma'az al-Razi. Kemunculan dan penyebaran tasawuf untuk pertama kali adalah dari Khurasan. Pada masa sebelum Islam, Turkistan merupakan pusat pertama berbagai agama dan kebudayaan Timur dan Barat. Ketika para penduduk kawasan itu memeluk agama Islam, mereka mewarnainya dengan corak mistisisme lama. Kaum muslimin sering mengakui adanya pengaruh India tersebut. Arketisme Islam pertama bercorak India, baik dalam kecenderungannya maupun metode-metodenya. Sulit diterima bahwa ajaran tasawuf berasal dari pengaruh Hindu-Buddha, karena sesungguhnya amalan tasawuf telah ada pada masa awal kelahiran agama Islam. Adapun terdapat kesamaan ajaran yang kemungkinan sama di dalam ajaran agama Hindu dan Buddha dengan tasawuf memang bisa saja terjadi. Kemudian yang ketiga, pengaruh dari unsur Persia. Pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari Persia didasarkan karena sebagian tokoh-tokoh tasawuf dari Persia seperti Ma'ruf al-Qaraawi dan Abu Yazid al-Bustami. Jelas pendapat ini tidak memiliki pijakan yang kuat, sebab perkembangan tasawuf tidak sekadar upaya mereka saja. Begitu banyak para sufi Arab yang hidup di Syria, Mesir, bahkan kawasan Afrika. Bahkan sebagian tokoh-tokoh yang memberi dampak besar terhadap perkembangan tasawuf di Persia seperti Ibnu Arabi. Sejak zaman klasik hingga saat ini, Persia terkenal sebagai wilayah yang melahirkan sufi-sufi ternama. Dalam konsep penfanaan diri dan universalitas, oleh seorang penganjurnya adalah seorang ahli mistik dari Persia, yaitu Bayazid dan Bistam, yang telah menerima dari gurunya Abu Ali dari Sin. Pengaruh dari unsur Yunani. Kebudayaan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam pada akhir Daulah Umayyah dan puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah ketika berlangsung zaman penerjemahan filsafat Yunani. Metode-metode berpikir filsafat ini juga turut mempengaruhi pola pikir sebagian orang Islam yang ingin berhubungan dengan Tuhan. Pada persoalan ini, boleh jadi tasawuf yang terkena pengaruh Yunani adalah tasawuf yang kemudian diklasifikasikan sebagai tasawuf yang bercorak filsafat. Mungkin saja ajaran tasawuf itu dimasuki oleh paham pemikiran Yunani. Misalnya perkataan apabila sudah baik, seseorang hanya memerlukan sedikit makan. Dan apabila sudah baik, hati manusia hanya memerlukan sedikit hikmah. Ahli-ahli sejarah seperti Saufwan menerangkan bahwa banyak bagian dari cerita 1001 malam berasal dari Yahudi. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa masuknya filsafat ke dunia Islam melalui mazhab Peripatenik dan Neoplatonisme. Mazhab yang pertama, Peripatenik, kelihatannya lebih banyak masuk ke dalam bentuk skolatisme ortodoks kalam, sedangkan untuk Neoplatonisme lebih masuk ke dalam dunia tasawuf. Filsafat emanasi Plotinus, ini foto dari Plotinus, yang mengatakan bahwa wujud ini memancarkan dari zat Tuhan yang Maha Esa, menjadi salah satu dasar argumentasi para orientalis dalam menyikapi asal mula tasawuf di dunia Islam. Ketika ajaran Neoplatonisme ini berhasil menyusup ke dalam tasawuf, hal yang pertama terjadi adalah penolakan terhadap keberbedaan, benda-benda ghairiyat dari Allah. Al-Ghazali ini menegaskan bahwa cahaya kenabian mustahil didapat oleh sufi yang terkenal dengan keganjilan dan keekstriman konsekuensinya. Dia mengambil contoh ungkapan keganjilan yang dibawakan oleh Al-Hajj, aku yang maha besar.
atau ungkapan Abu Yazid Al-Bustami, Maha Suci Aku. Karena mengaku Maha Suci, mereka merasa tidak perlu lagi syariat. Ini pula lah yang dikatakan nihilisme syariat. Neoplatonisme menurut Mervaliuddin adalah benda yang bukan merupakan satu-satunya objek, mulai dianggap sebagai satu-satunya objek, kebenaran justru diabaikan. Ungkapan Neoplatonisme, kenalilah dirimu dengan dirimu, diambil oleh para sufi menjadi ungkapan siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hal ini bisa jadi mengarah munculnya teori hulul, wahdat asyuhud dan wahdat al-wujud. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa cara berpikir kelompok Neosofi, Sufi berketuhanan, dan filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Arabi, dan Al-Halat banyak dipengaruhi oleh filsafat. Kemudian kita lihat ini adalah unsur Arab. Dari yang kelima, faktor masuknya maksudnya tasawuf ke dunia Islam ini karena unsur Arab. Melacak sejarah perkembangan tasawuf itu tidak dapat dimulai hanya ketika tasawuf mulai dikaji. Sebagai sebuah ilmu, tentunya perlu diteliti sejak zaman Rasulullah. Memang pada masa Rasulullah dan masa sebelum datangnya agama Islam, istilah tasawuf itu belum ada. Selama Rasulullah hidup hingga kekhalifan Abu Bakar sampai Ali, selalu diadakan berbagai pertemuan yang menghasilkan sumpah atau janji setia dan praktik ibadah tasawuf. Sikap zuhud misalnya telah banyak ditanam oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau dilihat sejarahnya, hidup zuhud ternyata memang telah ada sebelum munculnya agama Islam di tanah Arab. Oleh sebab itu, untuk melihat sejarah tasawuf perlu dilihat perkembangan peradaban Islam sejak zaman Rasulullah, sebab pada hakikat kehidupan rohani itu telah ada pada dirinya sebagai panutan umat. Kesederhanaan hidup dan menghindari segala kemewahan sudah tumbuh sejak Islam datang, saat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya hidup dalam suasana kesederhanaan. Banyak hadis dan asar yang menerangkan tentang kehidupan Rasul sebagai sumber pertama bagi kehidupan rohani. Inilah karena pendapat bahwasanya tasawuf itu berasal dari unsur Arab, kebudayaan orang Arab.